Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayustio Putri di mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini, pekan ini materi kita mengenai paragraf ya. Mungkin teman-teman sudah membaca materinya di Fiklas, tapi sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang paragraf. Simak ya. Nah, materi kita hari ini, pekan ini yang akan saya jelaskan tentang paragraf. Mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan paragraf, karena dari SMP, SMA, kuliah ketemu lagi dengan paragraf. Nah, paragraf. Semoga PDF yang telah saya sisipkan di Fiklas sudah dibaca oleh teman-teman ya, dimengerti oleh teman-teman dan dipahami oleh teman-teman. Karena apa? Karena materi ini tetap ya gabungan dari materi-materi yang lalu. Jadi dalam paragraf ini sudah lumayan kompleks karena isinya ada kalimat, ada diksinya, ada penggunaan tanda baca, huruf kapital, itu tidak boleh salah lagi ya. Jadi mau tidak mau dalam mata kuliah ini, dalam materi ini, UEB, KBBI itu tetap harus menjadi pedoman dalam membuat sebuah paragraf. Ingat, paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki satu ide pokok ya. Kita bahas nih ya, sedikit demi sedikit. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan pengertian paragraf, fungsi paragraf, ciri paragraf, unsur paragraf, jenis paragraf, yang terakhir pasti ada latihannya dong. Ya. Oke, yang pertama langsung saja ya. Nah, sudah siap semua pastikan ya. Saya mau menjelaskan ini, tetapi saya percaya teman-teman sudah membaca materi yang sudah ada di Fiklas ya. Jadi ketika saya menjelaskan secara runut ya di video ini, teman-teman tidak lagi kebingungan ya, karena sebelumnya sudah dimintakan ya oleh saya, oleh kami untuk membaca materi yang ada di Fiklas. Oke. Paragraf ya. Paragraf atau yang lain bisa disebut dengan alenia ya. Kalau kadang-kadang kan kalau guru-guru ya, alenia 1, alenia 2, alenia 3 sebenarnya sama saja sih dengan paragraf ya, yaitu merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Ya, kalau kemarin kalimat efektif itu adalah kumpulan dari beberapa kata, sedangkan paragraf kumpulan dari beberapa kalimat ya yang saling berkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Nah, menurut Oshima dan Hague ya, paragraf itu adalah satuan dasar tulisan yang di dalamnya terdapat sekelompok kalimat. Sama aja ya intinya ya. Dalam sebuah paragraf itu ada sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan mengembangkan sebuah gagasan utama. Jadi di dalam paragraf itu ada kalimat pokok dan kalimat penjelasnya. Oke, lanjut. Ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu ada 4. Yang pertama, membantu memahami isi ya. Jadi ketika kalian mau membuat sebuah paragraf, ketika sudah ada paragrafnya atau kalian disuguhkan ada paragraf di sana, kalian bisa memahami, oh maksud dari paragraf ini toh ya, oh ini toh ya. Jadi ketika kalian membaca sebuah paragraf, kalian bisa membantu memahami isi tulisannya apa sih ya. Yang kedua yaitu menampung ide pokok ya. Ide pokoknya tentang apa sih ya. Jadi di dalam paragraf itu sudah terangkum semua ya, ada ide pokoknya. Kemudian bagaimana cara kalian memulai pokok pikiran baru. Nah, biasanya ini adalah di paragraf selanjutnya ya, atau di tema selanjutnya dan selanjutnya. Itu adalah fungsi paragraf. Yang terakhir, menguraikan masalah ya. Jadi sebuah masalah yang teman-teman ambil misalnya hanya satu, kuliah daring, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf akan menguraikan masalah. Apa aja sih kendala dari kuliah daring, kemudian plus minus kuliah daring ya, ide pokoknya itu kuliah daring. Ketika kalian membaca tentang paragraf itu, oh iya ya, ternyata seperti ini ya. Itu adalah fungsi dari paragraf.
Kemudian ada ciri-ciri paragraf. Nah, di sini adalah ciri paragraf yang komunikatif. Pertama, keurutan. Keurutan, apa sih keurutan? Bukan diurut-urut ya, tapi ini merupakan pengembangan paragraf yang mengikuti urutan yang jelas. Jadi ada rentetannya, ada urutannya. Ada apa pertama ada pengenalannya, kemudian ada intinya, kemudian ada akhir dan ada simpulan. Itu adalah urutan. Ya. Yang kedua ada kepadanan, ya, padan berarti padan tuh sepadan ya, sama ya, yaitu paragrafnya menyampaikan pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan secara memadai, jadi harus padan ya. Yang ketiga ada kepaduan. Kepaduan itu mengandung pengertian kalimat-kalimat yang membangun paragraf bertalian erat antara satu dengan yang lain, jadi bahasanya itu tidak ada kalimat rumpang ya, jadi semua kalimatnya itu padu ya, intinya sama, setipe ya. Kalau membahasnya tentang kuliah daring, kuliah online ya, dari satu kalimat dengan kalimat lain, dari paragraf satu dengan paragraf yang lain yang membahasnya tentang kuliah daring itu ya. Kemudian yang keempat ada keutuhan, berarti utuh itu biasanya sempurna ya. Keutuhan itu semua kalimat yang membangun sebuah paragraf hanya mengemukakan satu topik. Jadi walaupun sebanyak apapun paragraf yang teman-teman buat, itu utuh kalau dalam sebuah paragraf ya, dalam beberapa paragraf itu temanya satu, topiknya satu. Ya misalnya tema yang kalian ambil adalah tentang kuliah daring. Di pembukanya adalah COVID-19 pandemi, kemudian dilanjutkannya lagi ada kebijakan melakukan kuliah tidak tatap muka gitu kan, kemudian ada plus minusnya, bagaimana plus dari kuliah daring ini, terus minusnya dari kuliah daring ini, kemudian yang terakhir adalah simpulan dari teman-teman. Berarti kan satu topik, yaitu tentang perkuliahan daring. Nah, unsur-unsur paragraf ya, unsur-unsur dalam paragraf itu satu, ada kalimat pengantar, ada kalimat topik, ada kalimat penjelas ya, ada kalimat peralihan, ada kalimat simpulan. Wah, tulisannya berantakan, mohon maaf teman-teman ya. Awalnya sih tidak berantakan, tapi ketika saya buka kok jadi berantakan ya. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Kalimat pengantar ini berfungsi untuk memberikan pengantar topik yang akan dibicarakan. Pengantar ya, ingat pengantar. Kemudian yang kedua ada kalimat topik. Kalimat topik ini berisi tentang gagasan pikiran pada paragraf. Jadi intinya apa sih topiknya? Nah, kalau kalimat penjelas ini menjelaskan atau menjabarkan dari kalimat topik tersebut. Tadi kita mau ngambil kalimat topiknya adalah tentang perkuliahan daring ya, tentang pandemi. Jadi dia harus dijelaskan dengan ya tentang pandemi, tentang daring gitu ya, cari kalimat penjelasnya. Kemudian ada kalimat peralihan. Kalimat peralihan ini sebagai pengalihan suatu gagasan atau pikiran ke bagian gagasan atau pikiran selanjutnya. Biasanya ini digunakan untuk membedakan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain, itu menggunakan kalimat peralihan. Yang kelima terakhir adalah kalimat simpulan, yaitu berfungsi menyampaikan gagasan atau pikiran dari awal. Jadi menyimpulkan. Jadi terakhir biasanya itu kalimat simpulan itu ada di terakhir. Ya, jadi dia menyimpulkan yang telah kita jelaskan. Lanjut ya, jenis paragraf ini ada 3 tipe ya. Tipe yang pertama berdasarkan letak gagasan utamanya. Sudah biasa ibu gitu kan, jenis paragraf deduktif, induktif ataupun yang disebut dengan campuran yaps ya. Deduktif ini biasanya ada di awal paragraf ya. Kalau induktif itu biasanya ada di akhir paragraf. Kalau deduktif itu ada di akhir atau di awal ataupun campuran ya. Biasanya teman-teman seperti itu. Jadi udah tidak asing lagi ya, berdasarkan letak gagasan utamanya. Kalau untuk membuat tugas pertama sudah ya, kalian sudah membuat paragraf yang ada di PDF-nya. Nah, itu semua gabungan-gabungan dari penjelasan yang telah saya paparkan sedikit demi sedikit. Kalian sudah menuliskan dahulu, sekalian sudah membaca, kalian sudah membuat, baru saya jelaskan seperti ini. Mudah-mudahan di materi paragraf ini bisa dipahami dengan baik ya. Nah, yang kedua, jenis paragrafnya menurut sifat isinya. Apa ini Bu? Persuasi, yaps ya. Ini dari SMP, SMA ketemu lagi di kuliah. Intinya ya saya cuma 5, ada persuasi, eksposisi, argumentasi, narasi dan deskripsi ya. Semoga ini tidak asing lagi. Kalau deskripsi itu adalah
pemaparan pengalaman sesuatu yang dilihat, dirasa, didengar ya. Kalau narasi itu cerita ya. Jadi biasanya kalau kalian lagi bercerita, lagi ngobrol, sedang bernarasi ya. Deskripsikan dong di mana sih tempatnya. Nah, kalau persuasi itu ajakan, ikut yuk. Saya hanya membuat contohnya sekalimat ya, karena kalau paragraf panjang banget gitu kan. Setidaknya 11-12 lah. Kalau persuasi itu adalah imbauan atau ajakan kepada pembaca. Jadi ketika kalian sudah tadi ya dengan topik kuliah daring panjang kali lebar kali tinggi, terakhir marilah teman-teman kita harus tetap semangat begini agar pandemi cepat berakhir. Nah, itu adalah persuasi ajakan. Jadi walaupun lelah, walaupun capek ya kuliah daring, kita menatap layar kamera, layar laptop, layar handphone ya, tapi kita harus bersabar gitu kan, karena dengan seperti ini kita bisa memutus tali rantai pandemi ini. Nah, itu biasanya paragraf persuasi ya, kita mengajak teman-teman. Jadi ada unsur ajakannya. Yang keempat ada eksposisi, yaitu berisi penjelasan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Eksposisi ini biasanya ada urutan-urutannya. Ya, ada urutannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada argumentasi. Argumentasi ini ya argumen, yaitu pendapat. Jadi isi paragraf ini isinya semua tentang pendapat kalian. Ya. Yang ketiga yaitu berdasarkan pola pengembangannya. Pola pengembangannya apa ya, Bu? Nah, ini ada berapa ya? 4 pola pengembangan yang biasa dan sering dilakukan. Yang pertama analogi. Analogi ini biasanya membandingkan dua hal yang sejenis ya. Apa ya yang dibandingkan? Kehidupanku bagai roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, seperti hari ini, gitu kan? Aku telah mendapatkan uang THR yang banyak, berarti rodanya lagi di atas, gitu kan? Tapi kalau rodanya lagi di bawah, berarti uang THR sedikit. Biasanya seperti itu, analogi, membandingkan, ya. Yang ada persamaannya, kadang di atas, kadang di bawah. Begitupun juga kehidupan, kadang lagi bahagia, kadang lagi tidak bahagia atau lagi berduka, ya. Kalau generalisasi itu adalah membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian atau suatu hal-hal ya. Jadi kalian menyimpulkan generalisasi ya. Yang ketiga ada sebab akibat, yang terakhir ada akibat sebab. Intinya dibalik ya, Bu. Ya. Kalau sebab akibat berarti paragraf ini kalian mengungkapkan fakta-fakta yang menjadi sebabnya dulu, baru nanti disimpulannya adalah akibat. Kalau akibat sebab berarti fakta-faktanya ini akibat-akibat. Apa yang kalian lihat di lingkungan kalian tuh akibat-akibat, kemudian dicari sebab-sebabnya ya, itu sebagai simpulannya ya. Jadi kebalikannya, sebab akibat sebab ya. Saya terjatuh karena kepleset ya, kakiku sakit karena kepleset ya. Sebab akibat seperti itulah, kita kalian kembangkan sendiri. Gimana? Mudah ya? Kalau untuk materi paragraf ini sangat-sangat mudah, karena dari SD, SMP, SMA, kuliah ketemu lagi. Terus tugas-tugas kalian juga mengembangkan sebuah paragraf kan dalam makalah ya, apalagi dalam latar belakang ya. Jadi itu sangat-sangat beriringan ya. Jadi 2 pekan yang lalu di pertemuan 9 dan di pertemuan ke-10 saya tidak ada pertemuan secara virtual. Karena apa? Karena saya yakin teman-teman sudah sangat memahami tentang materi paragraf ya. Tapi kalau teman-teman setelah melihat atau menonton video pembelajaran ini ada yang mengganjal di hati, silakan tulis di kolom komentarnya ya. Kemudian yang kedua, silakan tulis nama, NPM, jurusan atau program studi teman-teman ya, sebagai tanda bukti bahwa di pertemuan 10 teman-teman sudah ikut andil berpartisipasi ya. Selain mengisi daftar hadir di Vklas, teman-teman juga harus mengisi nama di kolom komentarnya ya, sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Oke, kalau begitu ada latihannya, Bu? Yap, latihannya ada, yang itu di pertemuan 9 lalu ya, setelah kalian UTS ya. Kemudian ada latihan di Vklas ya. Mudah-mudahan di kelasnya Pak Heru pun sudah meminta teman-teman untuk menyelesaikan latihan yang ada di soal-soal PDF-nya ya. Setelah di penjabaran kan ada soal latihan, itu sudah diselesaikan. Jadi ada soal yang harus diselesaikan pada materi PDF di laman Vklasnya. Kalau untuk teman-teman saya, mudah-mudahan sudah menyelesaikan semua dan dalam proses saya penilaian. Makanya di minggu ini, di pekan ke-10, saya tidak berjumpa secara virtual ya, karena setelah ini saya akan menjelaskan
teman-teman yang berkesempatan mengikuti kesempatan kedua ya untuk mengikuti UTS perbaikannya, tidak hanya di kelas saya ataupun di kelas Pak Heru, nanti setelah ini akan diumumkan ya, akan dirilis nama-namanya. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah dengan baik menyelesaikan soal UTS-nya ya, karena ada beberapa yang dapat nilai 90, 92 tuh ada ya. Kalau misalnya Bu nama saya tidak ada ya, berarti kalian nilainya sudah baik. Tapi Bu, kemarin saya ada kendala tidak bisa mengikuti sama sekali, silakan dilaporkan ya dengan kami ya. Jadi biar tidak ada susulan-susulan lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyimak video singkat dari saya di materi paragraf ya. Walaupun secara singkat di sini sudah sangat ringkas, yaitu ada pengertiannya, ada polanya, dan ada jenis-jenisnya ya. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya video pembelajaran ini. Terima kasih, salam sehat dari saya. Dan yang terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir, gunakan masker, hindari mobilitas yang ramai, kemudian jaga jarak ya. Yang terakhir, kalau bisa sih di rumah aja ya, apapun yang terjadi kalau bisa di rumah aja. Oke, terima kasih teman-teman, ditunggu ya, setelah ini akan ada rilis video berikutnya mengenai hasil UTS kemarin dan bagaimana perbaikannya dan bagaimana pembahasannya. Oke, terima kasih teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.